Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah takdir cinta antara kamu dan dia tak bisa lagi dia pungkiri. Takdir cinta kamu dan dia tak bisa lagi dia pungkiri. Jadi teman-teman, di sini ada seseorang yang merasakan takdir cinta sama kamu yang sangat tidak mungkin ya teman-teman di sini bisa dia pungkiri lagi. Nah, tapi ingat, membaca untuk banyak orang ya, untuk umum ya, bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja. Masih ada video-video lain yang mungkin lebih cocok sama kamu, atau kamu boleh personal reading, oke? Kita mau lihat dulu, ada energi takdir cinta apa sih yang tak bisa lagi dia pungkiri antara kamu sama dia. Yang pertama teman-teman, ada energi yang sangat kuat di dalam relationship ini, yang mungkin banget dia rasakan, ya. Yang semakin kesini tuh semakin dia sadari teman-teman. Ya, ini disadari karena apa Sora? Di sini mungkin tersadar karena begitu banyak pertanda, ya, yang bisa dia lihat dengan mata, oke, atau pertanda yang tak kasat mata yang bisa dia rasakan atau dia renungi dengan yang namanya perasaan. Ya, pertanda ini bisa saja adalah sesuatu yang berhubungan dengan firasat batin, perasaan gitu ya teman-teman, kalau yang Sora lihat ya. Dan ini semakin seperti bongkahan-bongkahan puzzle yang semakin kesini seperti menyatukan dia kalau dia merasakan memang ada takdir cinta antara kamu sama aku. Ya. Dan semakin kesini ya, dia itu semakin merasakan ada jiwanya itu yang semakin dalam, terhubung dan terkoneksi sama kamu. Ya, jadi kayak seperti pertemuan dengan kamu pun itu dia rasakan kayak ada sesuatu, oh ada tujuannya nih kenapa aku ketemu sama kamu, ada alasannya nih kenapa aku dipertemukan sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak orang ini tuh ngerasa kayak bukan cuman biasa saja aku dipertemukan sama kamu, tapi ada alasan di sana yang semakin mendalam dia rasakan, ya. Dan di sini ada rasa kebahagiaan yang semakin jelas sebenarnya dia rasakan ketika dia merasakan relationship dengan kamu. Sebenarnya pertanda-pertanda yang semakin dalam dan semakin kuat ini menjadi sesuatu yang semakin jelas bisa dia lihat dan dia rasakan, ya. Kita mau lihat dulu teman-teman, kamu berdealing dengan siapa sih ciri-cirinya, ya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seorang divine maskulin di sini ya. Bisa saja dia memang pasangan kamu lagi deket sama dia, atau memang pacar kamu dan sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah ada energi dari mountain ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang di sini orangnya itu keras gitu ya. Menjaga jarak gitu ya. Kekeh sama keputusan dia atau pemikirannya dia gitu ya. Orangnya juga bisa saja orang yang sulit untuk dideketin tipenya ya. Tapi di sini juga tipenya orang punya harga diri tinggi, itu juga ada. Tapi di sini juga menandakan bisa saja orang ini itu dingin gitu ya sikapnya ke kamu, tapi juga bisa menandakan orang ini penuh dengan masalah teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Nah, orang ini punya masalah dengan apa? Orang ini punya masalah dengan waktu ya teman-teman. Mungkin saja orang ini sedang berlomba dengan waktu ya. Mungkin saja ada sesuatu yang harus dia kejar, ada sesuatu yang harus jadi targetnya dia, atau ada sesuatu yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu teman-teman ya. Tapi di sini juga bisa saja menandakan orang ini punya masalah dengan waktu ya. Bisa saja kayak orang ini masih belum bisa lepas dari pikiran-pikiran masa lalunya. Pikiran masa lalu itu belum tentu ya teman-teman. Pikiran masa lalu itu belum tentu tentang percintaan yang lalu. Pikiran masa lalu itu bisa juga tentang, misalnya ya, dia itu pernah jadi orang yang berhasil. Terus sekarang dia itu mengalami kejatuhan. Nah, dia belum bisa tuh let go. Dulu itu dia orang yang serba ada, yang serba mampu, ya. Di sini teman-teman, masih ada energi yang mana dia itu masih ya tertahan untuk bergerak, ya. Bisa saja ya teman-teman,
dia itu masih tertahan. Misalnya ya, ada beberapa tapi nggak semua ya yang tertahan dalam pernikahan yang mungkin sebenarnya tidak bahagia tapi tidak bisa dia lepaskan karena masalah tanggung jawab, masih banyak masalah, dan ini bukan waktu yang tepat. Mungkin anak-anaknya masih kecil, mungkin orang tuanya juga masih belum setuju. Nanti kalau kalau tiba-tiba dipaksa pisah, nanti orang tuanya malah sakit dan sebagainya. Atau memang masih ada sesuatu ya di sini. Mungkin saja keluarganya masih menahan pergerakan dia, sangat bergantung sama dia, sehingga dia pun tidak bisa maju dan bergerak lebih jauh lagi. Ya, karena di sini ada situasi terperangkap, teman-teman. Gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Oke. Energi divine maskulin di sini sangat kuat. Jadi di sini bisa saja menandakan kamu sama dia energinya tuh sama-sama divine maskulin. Bisa. Sama-sama keras, sama-sama tegas, sama-sama pakai logika, itu juga bisa, teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana situasi kamu sama orang ini. Ya. Bagaimana situasi percintaan kalian? Bentar ya, ini Sora nggak pakai. Situasi percintaan kalian saat ini itu seperti ada progres sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua gitu ya. Hubungan ini itu walaupun jalannya tertatih, walaupun jalannya di sini dikit-dikit, tapi di sini ada pergerakan yang mulai dilakukan ya teman-teman, tapi step by step gitu ya. Seperti pergerakan relationship ini maju tapi secara perlahan-lahan ya. Dan di sini juga ada energi dari terikat. Artinya teman-teman, mungkin banget ya kalian itu masih dalam satu ikatan hubungan gitu loh ya, tapi seperti progres jalannya hubungan ini itu seperti kayak pelan-pelan banget gitu loh ya. Masih seperti mungkin belum ketemu jalan yang benar-benar bisa sama-sama ya teman-teman. Di sini kalian itu bernetworking atau kalian itu kenal itu melalui mungkin sosial media teman-teman, atau melalui teman-teman kamu juga. Dan di sini ada yang pekerjaannya mungkin menjadi marketing atau sibuk di sosial media kerjaannya ya. Oke. Dan di sini memang ada situasi hubungan ini masih berada dalam situasi yang tadi Sora bilang terikat, tapi salah satu masalahnya adalah harus berdealing dengan yang namanya kesuksesan. Ada yang namanya kompetisi, ada yang namanya harus diselesaikan gitu ya, keberhasilan. Jadi mungkin di sini juga harus berjuang untuk tentang menjadi berhasil, teman-teman. Oke. Dan tapi di sini ada sesuatu yang kayak kamu tuh sama dia mungkin banget ada di sini slack, ada yang namanya slack ego, ada yang namanya slack kepemimpinan. Jadi mungkin kayak kamu maunya in charge, kamu maunya yang di dalam relationship ini kamu yang memimpin, tapi sebaliknya dia juga kepengen dia yang mimpin, teman-teman ya. Tapi di sini intinya adalah selain hal tadi perkembangan yang stagnan dan semua masalah dia, di sini juga ada sesuatu yang memang mungkin belum benar-benar bisa diberesin ya. Belum bisa diberesin artinya apa? Mungkin belum bisa diberesin dengan jelas hubungan ini statusnya apa, lebih lanjutnya mau gimana, bagaimana kelanjutan hubungan ini, pemberesan kayak gitu loh ya. Kenapa? Karena hubungan ini kayak masih terikat tapi ya progresnya gitu-gitu aja. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Teman-teman, perasaan di sini dia ke kamu itu selalu punya perasaan yang masih sama. Apapun yang terjadi di antara kalian, dia tidak pernah punya perasaan yang berubah. Perasaan dia masih seperti yang sebelumnya sama kamu. Ya. Dan orang ini sekarang seperti sedang berusaha untuk bisa fokus supaya bisa balance, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kamu itu adalah sumber balance-nya dia, teman-teman. Sumber yang membuat dia itu jadi tenang dan sumber yang membuat dia jadi stabil. Dan kamu juga seseorang yang secara nyata itu ya mendukung dia dalam soal prinsip, dalam soal ada kesamaan value kalian sebenarnya satu dengan yang lain. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa situasi di mana dia itu masih terikat yang tadi Sora bilang itu karena ada masalah keyakinan, masalah budaya di sana, masalah value di sana. Misalnya dalam keyakinan dia, tapi Sora yakin keyakinan manapun nggak boleh adanya perpisahan ya kalau di orang ketiga gitu ya. Atau dalam kepercayaan keluarganya misalnya anak laki-laki harus menanggung keluarga, anak pertama harus menanggung keluarga dan sebagainya. Itu cuma sebagai contoh ya teman-teman ya, prinsip-prinsip seperti itu. Oke. Lalu kenapa semakin kesini dia menyadari takdir cinta, teman-teman, antara kamu sama dia?
Karena teman-teman, perasaan cinta dan sayang yang ada di antara kalian semakin kesini itu semakin menguat sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Dan seperti meskipun ada kendala yang di depan mata seperti sekarang, tapi perasaan cinta dan sayang dia sama kamu itu seperti tidak bisa hilang. Dan di sini ada perasaan kayak jiwanya dia seperti untuk pingin bisa bersatu sama jiwa kamu ya. Jadi di sini tuh jiwa yang terkoneksi itu jelas ada teman-teman ya. Terhubung, saling ingin ketemu, saling ingin terkoneksi, ada magnet di sana. Kenapa sih sebelumnya teman-teman dia mencoba untuk memungkiri? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu sebelumnya mencoba untuk menghindari ya teman-teman. Karena di sini kalau Sora lihat, dia itu mencoba untuk berhati-hati gitu loh ya. Mencoba untuk berpikir benar-benar apakah memang koneksi ini benar-benar takdir gitu loh ya. Itu yang kalau Sora lihat dia. Yang kedua adalah dia itu adalah seseorang yang sangat-sangat sebenarnya logika teman-teman. Jadi hal yang seperti ini, takdir cinta, perasaan terkoneksi dan sebagainya kan adalah sesuatu yang sebenarnya susah untuk dilihat dengan logika dan analisa ya. Artinya itu kan sesuatu yang dia hanya bisa dirasakan, dan semakin ini dia semakin bingung sebenarnya awalnya gitu. Bener nggak sih ada yang namanya takdir cinta? Karena secara logika maskulin ya itu tidak ada gitu loh. Maksudnya tidak bisa kelihatan gitu loh ya teman-teman. Nah, dan di sini di satu sisi dia mencoba menghindar dari yang namanya berharap gitu loh. Kenapa? Karena kalau ada takdir cinta di antara kalian otomatis dia pun bisa kayak berharap gitu loh teman-teman. Jadinya ada berharap mungkin kalian bisa sama-sama suatu hari nanti. Dia tuh takut teman-teman, dia takut berharap, takut bermimpi, takut punya ekspektasi gitu loh. Kenapa? Kalau kita tidak dapat mimpi kita atau harapan kita sebagai seorang manusia, pasti ada kesedihan, ada kekecewaan. Oke. Namun ya teman-teman, semakin kesini dia bisa melihat hati dan perasaan dia itu semakin nyata ya, terhubung dan terkoneksi sama kamu. Jadi mungkin kalian saling berjauhan, dia tetap masih bisa ngerasain energi kamu, kamu tetap bisa ngerasain energi dia gitu ya. Dari segala kerumitan yang terjadi di antara labirin kebingungan ini ya teman-teman, dia itu masih merasakan ada perasaan cinta sama kamu. Meskipun rumit hubungan di antara kalian, meskipun rumit keadaan di antara kalian, tapi di sini bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Dia itu selalu hati dan batinnya kembali lagi ke kamu teman-teman. Jadi serumit-rumitnya jalan, menjauh, masalah yang ada di antara kalian, nanti ujung-ujungnya tuh dia ngerasa kayak ya, ujungnya aku juga baliknya ke kamu lagi gitu loh ya teman-teman. Dan semakin kesini dia semakin tersadar gitu loh ya. Kalau kita itu nggak bisa dipisahkan. Kalau aku itu sama kamu, itu ada satu perasaan yang aku sendiri baru ngerti sekarang, tersadar gitu loh ya teman-teman. Dan di sini hubungan ini membawa banyak sekali pembelajaran di sana. Artinya hubungan ini tuh mungkin banyak banget value-nya. Ya, dia mungkin jadi belajar yang namanya, oh ada loh aku punya yang namanya trauma, oh ada loh aku punya yang namanya situasi yang sulit seperti ini, oh ini ada loh yang namanya takdir cinta. Nah, ini semua baru bisa dia rasakan teman-teman ketika dia sama kamu. Jadi pembelajaran takdir cinta ini pun jadi sesuatu buat dia gitu. Dan kalian sudah melewati banyak ujian atau banyak situasi yang sulit, makanya dia bisa merasakan bahwa ini memang takdir cinta sama-sama. Kenapa? Sudah banyak rintangan, tadi Sora sudah bilang, banyak kesulitan, tapi pada akhirnya selalu kembali bersama-sama. Tapi di sini teman-teman, dia juga punya energi ikhlas gitu loh ya. Mungkin dia juga sudah mencoba untuk melepaskan kamu, melet go kamu juga mencoba untuk melet go dia. Tapi kok seperti ada sesuatu yang walaupun sama-sama melet go, seperti ada sesuatu yang pada akhirnya selalu bersatu dan kembali gitu loh ya. Kenapa? Karena inilah semakin dirasakan sebagai sebuah energi nyata yang disebut namanya cinta sejati gitu loh ya. Apalagi banyak pertanda dari semesta ini melalui angel number atau pertanda apapun, semakin jelas dia melihat bahwa ini takdir cinta, koneksiin kamu sama aku. Kan tadi kan Sora udah bilang di awal, semakin mendalam, semakin dipelajari, semakin direnungi, semakin dirasakan, itu pertanda itu pun semakin kuat teman-teman. Yang dia rasakan. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini,
awalnya gitu loh ya, dia merasa seperti berkarmik dengan pasangan sahnya. Ada beberapa tapi nggak semua. Dan dia merasa seperti mulai beralih dan mulai tersadarkan sama cinta sejati dia sebenarnya seperti apa. Jadi mungkin dia saat ini bersama dengan seseorang yang memang punya karmic relationship dan dia nggak bisa lepasin gitu ya, kalau yang Sora lihat. Dan di sini teman-teman, oke, ada satu perasaan kamu itu hanyalah satu-satunya dan hanya kamu, the one lah bahasanya gitu loh ya. Jadi dia itu berusaha menghindari karena dia tahu sebenarnya dia itu punya sesuatu yang lain yang masih mengikat dia. Oke, aku itu sangat jatuh cinta sama kamu karena kamu adalah yang paling sempurna untuk aku. Aku tidak pernah berencana untuk punya sesuatu yang serius sama kamu. Jadi mungkin awalnya hanya sekedar untuk berteman, deket aja, TTM aja, HTS-an aja, dan sebagainya. Tapi ternyata perasaan dia lebih dalam daripada itu. Oke, jadi ternyata dia itu jatuh dalam satu takdir cinta sama kamu. Di sini kan koneksi kita itu sangat rumit. Dan makanya Sora udah bilang kan, ada kerumitan di sini, ada kebingungan di sini, ada banyak masalah yang ujung-ujungnya tidak bisa dikontrol ya teman-teman, tapi pada akhirnya selalu mengoneksikan kalian. Aku sangat rindu banyak sekali percakapan kita, dan aku sangat rindu tentang bagaimana suara kamu ada di kuping aku. Jadi mungkin orang ini udah lama nggak ngobrol sama kamu, udah lama nggak bicara sama kamu. Aku sekarang sudah berubah. Aku lebih menyadari loh takdir cinta kita sama-sama seperti apa. Oke? Dan di sini teman-teman, orang ini pingin sebenarnya melanjutkan hidupnya gitu loh. Orang ini mungkin saja orangnya berusaha untuk melanjutkan hidupnya, walaupun terasa amat sulit. Sora, jadi dengan situasi seperti ini, apakah kami masih mungkin bisa bersama-sama? Kita coba lihat ya teman-teman. Oke. Kita lihat satu lagi. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ada energi yang masih mungkin sebenarnya kalian itu sama-sama. Sora baca energi apa adanya ya teman-teman. Tapi di sini memang harus ada victory atau kemenangan atau keberhasilan yang harus dia selesaikan dulu atau dia ambil dulu ya. Jadi mungkin di sini kan tadi Sora udah bilang ada tujuan atau goal yang harus dia raih. Mungkin kerjaan harus sukses dulu. Mungkin target dalam keluarga, mungkin misalnya contoh kayak aku udah bisa dulu kuliahin adik aku sampai selesai, atau mungkin bisa tabungin pensiun buat orang tua aku dan sebagainya. Ya, itu menjadi solusi atau kunci utama dari situasi ini. Di mana itu akan nanti bergerak pelan-pelan ke arah ke depan untuk bisa sama-sama. Tapi gitu ya teman-teman, memang itu adalah sebuah proses gitu loh. Oke? Pada perjalanannya sangat mungkin akan banyak kekhawatiran, akan banyak ketidakjelasan gitu loh ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, memang apalagi ada beberapa juga memang ada tentang anak ya. Tadi kan Sora udah bilang tentang perihal anak untuk yang masih dalam pernikahan gitu loh ya teman-teman. Dan di sini adalah memang tentang ada situasi dia itu tidak mau ada masalah lebih jauh. Makanya kalau Sora lihat, orang ini tuh berusaha untuk menyelesaikan dulu masalahnya satu demi satu sebelum dia itu bisa untuk maju sama kamu lebih jauh lagi. Paham ya maksudnya Sora? Jadi memang harus dia sukses dulu sendiri, menyelesaikan semua masalah baru bisa dia ke kamu gitu loh ya. Berantakan sore. Nasihat buat kamu apa dalam situasi yang menunggu tidak pasti ini gitu ya teman-teman. Ya, ini adalah sesuatu yang gini. Kalau memang kamu merasa teman-teman, kamu itu happy sama orang ini gitu ya. Kamu merasa bahwa ada situasi di sini, kamu tuh di sini kayak ada situasi clover. Kamu mencoba keberuntungan kamu. Artinya apa? Kalau kamu masih punya harapan sama orang ini teman-teman, dan kamu yakin dari sisi kamu pun yakin kalau kamu punya keyakinan atau kamu punya karma dengan orang ini, silahkan teman-teman kamu boleh mengusahakan untuk ditunggu dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Di sini adventurous ya teman-teman. Jadi di sini ada proses perjalanan panjang. Di sini kartunya ship. Jadi sangat mungkin ini adalah sebuah perjalanan panjang ya teman-teman. Artinya ini akan mungkin makan waktu tahunan. Jadi mungkin tidak makan waktu sebentar gitu loh ya. Ada roda karma yang harus berputar dulu ya. Di sini ada destiny, ada tujuan akhir, ada takdir, ada sinkronitas. Kalau memang pada jalan akhirnya harus menunggu, kita bisa apa teman-teman?
Ya, kalau yang Sora baca di sini prediksinya adalah semesta ini memang akan ada satu pola di mana ada proses di sana yang akan mungkin terasa sangat panjang. Belum tentu secara literally itu tahunan, tapi bisa saja kamu ngerasanya jalanin hubungan ini kok Sora baru berapa bulan atau baru berapa lama, rasanya udah lama banget tuh ya prosesnya aku sama dia tuh udah capek-capek banget. Kadang kita bisa kayak gitu ya teman-teman. Yang tadinya kita baru jalan sebentar tapi rasanya udah lama banget. Ada yang udah lama banget rasanya seperti sebentar gitu. Rasa ya, Sora bilang gitu ya. Contohnya liburan, kita udah libur nih kita gitu ya seminggu, tapi mungkin buat kita baru berasa 2 hari karena kita seneng gitu kan ya. Seperti itu contohnya ya. Jadi disarankan adalah kalau memang kamu percaya terhadap satu energi keyakinan kalau kalian memang berkarma dan bisa sama-sama, teman-teman tidak bisa memang memaksa universe. Universe punya energi tersendiri. Yang bisa kamu lakukan adalah terus support dia. Dan yang pasti adalah kalau memang kamu punya mimpi, kejarlah mimpi kamu. Jadi gini, jangan cuma berdiam diri menunggu dalam ketidakpastian, kayak cuma nunggu doang, kamu nggak ngapa-ngapain ya. Kamu tetap lanjutkan hidup kamu, kerjain mimpi-mimpi kamu. Ya, apalagi di sini banyak dari kalian yang punya koneksi secara past life. Jadi ini jelas kenapa ada takdir cinta perjalanannya seperti sekarang. Aku tidak bisa bilang berapa lama. Energi dari semesta adalah semesta yang menentukan. Ya, tapi di sini ada roda yang sedang berputar, ada perjalanan yang masih harus dilanjutkan, dan hubungan ini masih akan jadi journey yang panjang. Jadi untuk kalian, tarik nafas, hembus nafas, nikmati prosesnya karena tidak ada yang bisa kamu lakukan selain menerima dengan legowo dan menjalankan yang terbaik. Oke, jadi kalau kamu pun marah-marah, aku nggak apa-apa segala macam, nggak bisa lama-lama. Aduh, gimana ya? Maunya kita juga bukan maunya kita itu bukan maunya semesta. Ya teman-teman ya, kita juga semua maunya cepet gitu ya, orang kaya juga maunya cepet kaya gitu ya, orang yang ini juga kita semua maunya cepet gitu. Tapi kan balik lagi, semesta punya waktu dan punya alasan dia sendiri ya. Dan kenapa itu lama segala macam, silahkan kamu meditasi, silahkan kamu berdoa dan temukan jawabannya di dalam doamu dan di dalam meditasimu. Cie, itu ya kalau buat Sora, karena itu sifatnya personal. Oke? Teman-teman yang kepingin untuk dibersihkan energinya ya dengan clear quartz ini dari piramid, silahkan untuk lebih positif, energi yang turun dari atas turun ke bawah ya, bisa dibantu untuk pada saat kerja, bantu tidur gitu ya. Ini adalah barangnya sisa 5 aja kayaknya pada saat video ini dibuat dan tidak akan Sora restock lagi, harganya 200.000. silahkan dipesan di Instagram Sora @sora_tarot. Di Instagram Sora juga di sana bisa personal reading ya teman-teman. Ya, silahkan ditunggu pesanannya. Dan sekarang kita juga akan baca astrologinya, ya. Kita coba lihat astrologi yang terbaca. Oke. Cancer, Leo, Sagittarius, Virgo, Aquarius, Cancer, Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ah, jatuh lagi tutupnya, ntar Sora ambil ya. Kita coba lihat alfabet. R, H, M, P, O, E, D, A, Z, Y, U, L, U, O, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, dan ada Z lagi. Oke. Sora angkat ya, ditekan tombol pause ya. 1, 2, 3, pause. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jangan lupa main ke channel kedua Sora juga di Miss Hana Sora. Ya, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.